Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Hamzah dengan NIM 2011212127. Saya di sini ingin menjawab soal-soal ujian UAS semampu saya, yang mana dari soal ini dari mata kuliah hukum pidana, yang mana jawabannya melalui video. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana. Hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pidana umum, hukum pidana khusus. Hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang menentukan bentuk dan sebab dari suatu peraturan bagi pelanggar, ya, atau menentukan syarat atau aturan bagi si pelanggar. Yang kedua adalah hukum formil. Hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum yang menentukan hukum yang menentukan isi pada peraturan-peraturan pelanggar atau orang yang melawan hukum yang sifatnya mengikat. Yang kedua adalah dalam tujuan teori di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak, pembalasan, teori relatif, tujuan, dan teori gabungan. Teori mutlak bisa dikatakan absolut. Teori mutlak bisa dikatakan teori absolut, yang mana teori ini merupakan teori aliran klasik yang sifatnya itu untuk pembalasan saja, ya. Sifatnya itu untuk pembalasan saja. Contoh dari pembalasan itu seperti denda, penjara. Yang kedua, tujuan dari teori relatif yaitu bertujuan untuk pencegahan, ya, untuk pencegahan atau membuat efek jerak kepada si pelanggar atau pelaku tindak pidana. Yang ketiga itu adalah teori gabungan. Teori gabungan ini, maksud dari teori gabungan ini yaitu gabungan antara teori mutlak dan teori relatif. Jadi teori ini bertujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana ini mendapatkan balasan dan juga mendapatkan efek jerak, yang mana efek jerak ini menjadi suatu pencegahan dia agar tidak melakukan suatu sifat melawan hukum di kedepannya. Yang kedua itu berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaan kemukaan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Asas legalitas itu terdapat dalam pasal 1 KUHP. Suatu perbuatan tidak pidana tidak dipidana karena tidak ada undang-undangnya terlebih dahulu. 3 prinsip. Yang pertama adalah asas nullum delictum sine lege, ya, nullum delictum sine lege, yang mana tidak ada suatu perbuatan pidana melainkan ada suatu tindakan pidana tidak akan dipidana melainkan ada undang-undangnya terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah asas lex temporis lex temporis delicti, yaitu suatu tindakan pidana tindakan pidana yang dianggap itu tindakan pidana itu harus dihukum atau diadili sesuai dengan ketentuan pada saat itu. Yang ketiga adalah asas non retroaktif atau berlaku surut. Contohnya dari asas non retroaktif atau berlaku surut adalah ketika ada suatu kasus atau pencemaran nama baik di media sosial pada tahun 2000, dan di tahun 2008 itu timbullah undang-undang ITE, maka orang itu diminta bertanggung jawab, maka tidak bisa orang itu dikenakan pidana ITE karena tidak sesuai.
Terus yang ketiga, selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas dikenal pada hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal aktif atau asas perlindungan nasional aktif atau asas universal. Asas teritorial adalah asas ini atau disingkat dengan TTPU ya. Teritorial asas ini berlaku bagi negara Indonesia dan juga warga negara asing ya tanpa kecuali. Lain halnya dengan asas personal aktif. Asas personal aktif ini berlaku bagi warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Asas ini bagi warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Asas ini untuk suatu permasalahan yang dapat merugikan kepentingan negara. Contohnya yaitu adalah ketika Presiden Joko Widodo datang ke negeri Inggris, contohnya ke negeri Inggris, tiba-tiba Jokowi ini, Presiden Indonesia ini terancam keamanannya, maka yang mengancam itu orang yang mengancam itu walaupun warga negara Indonesia atau warga negara asing itu pantas dihukum dengan pasal yang ada di KUHP ya, bisa diancam dengan hukuman makar ya, mati. Yang ketiga itu adalah asas nasional asas perlindungan nasional pasif ya. Asas perlindungan nasional pasif. Asas perlindungan nasional pasif ini asas perlindungan nasional pasif, yaitu asas yang mana asas ini ketika nasional aktif ya. Ada nasional aktif yang mana asas ini bagi warga negara asing berlaku untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ya. Contohnya di Indonesia ini ada yang namanya bisa dikatakan hukuman makar atau hukuman mati. Dan warga negara asing, contohnya adalah warga negara asing yang mendapatkan sanksi atau hukuman mati di Indonesia, tapi warga negara asing ini merupakan negara Belanda ya, yang mana hukum negara di Belanda itu tidak ada hukuman mati, maka warga negara asing ini boleh tidak dihukum mati. Selanjutnya asas universal. Asas universal di sini adalah asas yang mencakup pada perlindungan dari pembajakan laut ataupun udara. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan itu adanya niat untuk melakukan kejahatan. Yang kedua adalah adanya pelaksanaan permulaan tetapi tidak
selesai karena bukan kehendak darinya. Berikan contoh seperti mencuri contohnya, dan mencuri, membakar rumah, dan dasar hukumnya pada pasal 54. Yang terakhir, di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pembenar adalah suatu tindakan pidana yang mana tindakan ini diakui dan diakui kebenarannya. Seperti kasus seperti adanya daya paksa ya, tadi adanya daya paksa ya, seperti absolut, adanya daya paksa absolut, yaitu daya paksa ya secara mutlak dipaksa, itu boleh, bisa itu masih boleh, tidak akan kena tindakan pidana. Terus yang kedua adalah relatif. Di sini tindakan pidana relatif di sini adalah ia disuruh memilih antara dibunuh atau membakar rumah orang. Nah, dari situ tidak akan dikenai pidana. Yang ketiga adalah dan yang terakhir adalah alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu bisa dikatakan suatu tindakan pidana, tapi bisa suatu tindakan pidana bisa juga untuk dimaafkan ya. Suatu tindakan pidana bisa juga dimaafkan. Contohnya adalah ketika contohnya adalah orang gila ya, orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan terus orang dengan itikat melaksanakan perintah jabatannya ya, seperti polisi yang ingin menembak kaki, ada seorang yang menembak kaki seseorang atau seorang pencuri, tapi mengenai dadanya dan meninggal, itu tidak bisa dikenakan pidana karena masih dimaafkan. Cukup sekian, mohon maaf karena saya juga mungkin masih belajar, masih lupa. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.